Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para taruna taruni SMK Nasional Depok. Ketemu lagi dengan Bu Nunu untuk mata pelajaran matematika pertemuan yang ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang statistika ya, tapi kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk pertemuan kali ini ukuran pemusatan datanya dikhususkan untuk datanya data tunggal dan data berbobot. Untuk pertemuan berikutnya baru nanti kita akan masuk ke dalam ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Langsung aja ya kita belajar. Untuk pengertian dari ukuran pemusatan data, jadi ukuran pemusatan data ini merupakan nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Nah, itu pengertian dari ukuran pemusatan data. Lalu macam-macam pemusatan data itu apa saja? Kamu pasti nggak akan asing deh dengan yang namanya ukuran pemusatan data. Yang pertama itu adalah MEAN. Nah, kalau MEAN itu apa sih? MEAN itu adalah nilai rata-rata, gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah median, atau nama lainnya yang biasa kita kenal dengan nilai tengah. Nah, yang terakhir itu adalah modus, atau data yang sering muncul, gitu ya. Nah, itu merupakan ukuran pemusatan data. Sudah kita pelajari dari SD belajar, SMP pun belajar. Nah, sekarang kita mengulang lagi, khususnya untuk yang data tunggal dan data berbobot. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke MEAN dulu ya, atau rata-rata. Nah, rata-rata atau MEAN di sini punya lambang. Lambangnya itu adalah X bar. X atasnya ada garis, dibacanya itu X bar. Nah, lalu untuk mencari nilai MEAN, kita menggunakan rumus, gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita masih ke data tunggal dulu nih. Kalau data tunggal itu berarti datanya gimana? Datanya masih disebutkan. Biasanya dia jumlahnya kurang dari 20, gitu ya. Nah, itu masih data tunggal. Lalu gimana cara mencari MEAN-nya atau rata-ratanya? Tinggal kamu jumlahkan saja semua yang data tersedia dibagi dengan banyaknya data, gitu. Atau bisa juga dituliskan rumusnya dengan sigma X per N, gitu ya. Nah, di sini keterangannya udah ada. N-nya itu banyak data dan sigma N-nya itu adalah jumlah data. Semuanya dijumlahin X1 sampai Xn, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia datanya data berbobot? Bedanya data tunggal sama data berbobot adalah bentuknya aja. Kalau data tunggal itu dia disebutkan, tapi kalau data berbobot dibuat dalam tabel, tapi belum pakai interval, gitu ya. Jumlahnya dia memang lebih banyak dari data tunggal, gitu ya. Nah, jadi di sini jika nilai N buah data adalah X1 sampai Xn dan masing-masing frekuensinya adalah F1 sampai Fn, nilai rata-rata hitung sekumpulan data tersebut didefinisikan dengan ini rumusnya. Jadi dikalikan dulu F-nya atau frekuensinya dengan datanya, gitu ya. Lalu dijumlahkan semuanya, jadi satu-satu dikalikan dibagi dengan banyaknya data atau jumlah frekuensi, bisa juga seperti itu, gitu ya. Atau dituliskannya sigma F1 kali XI per N. Nah, XI di sini ini ada keterangannya ya. Sigma F1 kali XI adalah jumlah hasil kali perkalian setiap data dengan frekuensinya. Jadi datanya dikalikan dengan frekuensinya, gitu ya. Lalu dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data, gitu ya. Nah, ini itu adalah banyaknya datanya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, di sini tentukan MEAN dari data berikut. Untuk yang A, ini namanya data tunggal. Nah, yang B, ini namanya data berbobot. Beda ya. Ini data tunggal disebutkan, ini data berbobot dengan tabel, walaupun di sini belum pakai interval. Bisa dibedakan ya. Nah, untuk mencari yang A, yaitu data tunggal. Bagaimana mencari MEAN-nya? Nah, di sini yang A, itu datanya 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mencari MEAN tidak perlu diurutkan dari yang terkecil, gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Lalu ini N-nya, N itu adalah banyaknya data, ada 5, maksudnya 5 adalah ini, ada 5 datanya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti N-nya sama dengan 5. Nah, tinggal kita cari X-barnya dengan kita jumlahkan semuanya, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, dibagi dengan N-nya, banyaknya data, yaitu 5. Setelah dijumlahkan dapat 20, dibagi 5 dapat 4. Nah, ini rata-ratanya atau MEAN-nya. Bisa ya untuk data tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke yang B, data berbobot.
Dimana di sini N-nya atau frekuensinya, jumlah frekuensinya adalah 30. Dapatnya dari mana? Ini jumlah ini. Frekuensinya 6 tambah 8 tambah 12 tambah 4. Didapatlah 30. Itu N-nya atau jumlah frekuensinya. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih hasil kali antara frekuensi dengan nilainya atau datanya. Nah, ini kamu boleh di tabelnya, boleh juga dibuat seperti ini. Tapi enaknya sebenarnya dibuat tabel, ditambahin aja satu kolom lagi nih. Dikaliin 5 kali 6 dapat 30. 6 kali 8 48. 7 kali 12 84. 8 kali 4 dapat 32. Nah, hasilnya ini semua, hasil kalinya dijumlahkan. Dapatlah 194. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya atau mencari nilai meannya, tinggal diambil jumlahnya. Kan udah dijumlahin nih, ya kan, hasil kali sama nilainya. Nah, hasil kali nilai sama frekuensinya yaitu 194, nah itu sigma Fi kali Xi, yaitu 94 dibagi N-nya. N-nya tadi kita udah cari, berapa jumlah frekuensinya? 30. Berarti 194 dibagi 30, hasilnya 6,47. Gitu ya, kita ambil dua angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Itu untuk data berbobot. Bisa ya dibedakan ya, kalau data tunggal sama data berbobot mencari meannya seperti apa. Oke. Sekarang kita langsung ke yang kedua, gitu ya. Nah, di sini ada median atau nilai tengah. Nah, syaratnya adalah atau ketentuannya untuk mencari median, data harus diurutkan dari yang terkecil. Tadi kalau mean nggak perlu diurutkan, gitu ya. Tapi kalau median harus diurutkan dulu dari yang terkecil. Nah, itu harus, gitu. Lalu rumus median untuk data tunggal. Data median itu kan nilai tengah, artinya kamu tinggal cari data yang di tengah-tengah aja, gitu ya. Nah, kalau di sini ada rumusnya. Kalau N-nya ganjil, nah pakai rumus nih. Walaupun sebenarnya nggak pakai rumus juga nggak masalah sih. Nah, untuk data tunggal sama data berbobot bisa menggunakan rumus yang sama sebenarnya. Nah, letak median ini mencari letaknya ya, bukan nilainya, tapi letaknya ada di mana. Letak data keberapanya. Jadi letak median itu adalah data ke X, N-nya ditambah 1 bagi 2. Untuk kalau datanya ganjil, misalnya datanya ada 11, berarti 11 ditambah 1, 12 bagi 2, 6. Berarti mediannya ada di data ke-6. Seperti itu, bukannya 6-nya aja, tapi data ke-6. Gitu ya. Nah, lalu kalau N-nya genap, letak mediannya adalah ini, setengah kali XN bagi 2 ditambah XN bagi 2 tambah 1. Gitu ya. Nah, ini untuk kalau N-nya genap. Jadi kalau N yang genap itu berarti biasanya yang di tengahnya itu ada 2. Nah, makanya nanti tinggal data pertama, data kedua data tersebut dijumlahkan lalu dibagi 2. Itu gampangnya sih, gitu ya, kalau kita nggak pakai rumus. Nah, langsung ke contoh soal. Di sini nilai ulangan matematika pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data tersebut. Ini datanya masih acak, berarti harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, kita urutkan di sini. Udah ya, kita urutkan. 5, 5-nya ada 2, lalu 6-nya ada 4, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9-nya ada 1. Nah, udah urut nih. Lalu kita mau mencari mediannya. Nah, di sini kalau pakai rumus, jumlah N datanya itu 12. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti N-nya genap. Sehingga letak mediannya pakai rumus yang kedua tadi. Setengah kali XN per 2. N-nya kan 12. Berarti 12 bagi 2. Ditambah XN per 2 tambah 1. Nah, berarti data ke berapa? Data ke setengah kali data ke 6. Data ke 6. 6 dapat dari mana? 12 bagi 2. Ditambah data ke-7. 7 dapat dari mana? Ini kan 12 bagi 2, 6. Tambah 1, 7. Nah, cari data ke-6 sama data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 itu 6. Lalu berarti data ke-7 itu 7. Nah, artinya setengah dikali 6 tambah 7. Gitu. Nah, tinggal ditambahin baru dikali setengah. 6 tambah 7, 13. 13 kali setengah atau dibagi 2. 6,5. Nah, seperti itu menggunakan rumus. Atau bisa juga sih kita langsung nyari aja tengah-tengahnya, itu juga bisa. Kalau udah dapat 2, tengah-tengahnya 2 angka, berarti tinggal jumlahin bagi 2. Itu kalau mau cepat, gak masalah.
Kalau mau dipakai rumus seperti ini caranya, gitu ya. Oke, langsung kita contoh yang kedua, di mana di sini mediannya berupa data apa nih? Data berbobot, gitu ya. Ini data berbobot nih, gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencari mediannya? Yang pertama adalah kita buat FK-nya dulu, atau frekuensi kumulatif. Nah, FK ini dapatnya dari mana? Dengan menjumlahkan frekuensi tiap baris. Jadi yang pertama ini, baris pertama kan kalau dia dijumlahkan dengan sebelumnya kan belum ada nih, berarti dia FK-nya 6. Lalu di selanjutnya 14 itu dapat dari mana? Dari 8 ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 8 tambah 6 yaitu 14. Lalu ini 25 dapat dari mana? 11 ditambah 8 ditambah 6. Jadi dapat 25. Lalu 29 dapat dari mana? 4 tambah 11 tambah 8 tambah 9 gitu. Jadi dia dijumlahin tuh dari frekuensi dengan sebelumnya. Nah, itu dapat frekuensi kumulatif. Seperti itu. Jadi harus cari FK-nya dulu sebelum kita hitung. Nah, jumlahnya ternyata berapa? Nih, kelihatan dari FK kumulatifnya yang di terakhir 29. Berarti N-nya 29, ganjil kan? Nah, berarti kalau kita mau cari letak mediannya pakai rumus yang ganjil. Rumusnya itu adalah data ke X, N tambah 1 bagi 2. Tadi 29. 29 dibagi 2. Berarti 29 tambah 1, 30 bagi 2, 15. Artinya data ke 15. Nah, data ke 15 itu ada di mana? Lihat F kumulatifnya. Ini kan 6. Ya kan? Berarti belum data ke 15 kan, baru sampai data ke 6. Gitu ya, mentoknya di data ke 6. Lalu di sini 14. Artinya dia berhenti di data ke 14. Berarti belum nyampe ke 15. Nah, lalu selanjutnya 25. Berarti kan dia berhenti di 25 nih, kalau yang ini nih. Ya kan? Berarti udah ngelewatin data ke-15 kan? Nah, berarti data ke-15 ada di sini nih. Nah, berapa beratnya? 7. Berarti mediannya adalah 7 kg. Gitu ya. Jadi data ke-15 terletak pada FK25. Gitu, karena ini belum nyampe 15. Nah, berarti masuknya ke sini. Yaitu berat berapa? 7 kg. Nah, seperti itu caranya. Bisa ya? Nah, itu untuk mencari median data berbobot. Jadi dengan rumus yang sama bisa menggunakan bisa mencari median data tunggal maupun data berbobot. Gitu. Nah, selanjutnya, untuk yang ketiga itu adalah modus. Modus itu apa sih? Nilai yang sering muncul. Nah, untuk modus ini, nilai yang sering muncul, berarti dia sama, nggak perlu diurutkan, gitu. Boleh diurutkan dulu, gitu ya, tapi nggak diurutkan juga nggak apa-apa. Tinggal lihat aja bilangan mana yang paling sering muncul, gitu ya, atau yang frekuensinya paling banyak. Nah, misalkan di sini, tentukan modus dari data berikut. Nih datanya yang A, lalu yang B. Yang A itu datanya tunggal, yang B itu datanya berbobot. Nah, gimana cara nyarinya? Jawaban yang A nih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, modus data tersebut adalah 4 dan 7. Kenapa 4 dan 7? Karena jumlahnya yang nilainya 4 dan 7 itu paling banyak kita hitung. Yang nilainya 4 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Lalu yang nilainya 7 ada berapa? 1, 2, 3. Sama-sama 3. Sedangkan yang lain 3, yang nilainya 3 itu ada 1, 2. Lalu yang nilainya 6 cuma 1, yang nilainya 8 cuma 1. Nah, berarti yang sering muncul itu adalah 4 dan 7. Sehingga modusnya adalah 4 dan 7. Gitu. Jadi modus itu bisa lebih dari 1 ya. Kalau di jumlahnya banyak berarti memang disebutkan keduanya. Gitu. Lalu, nih udah dijelaskan ya. Nah, lalu median untuk data pada tabel. Gitu ya. Kenapa dia adalah 7? 7 juga nih dari tabel. Taunya dari mana? Lihat aja frekuensinya. Frekuensi yang paling banyak berarti itu merupakan modusnya. Tapi modusnya bukan 12 ya, melainkan nilainya atau beratnya. Jadi karena frekuensinya 12 berarti modusnya adalah 7. Gitu. Jadi jawabannya adalah 7. Gitu. Salah ya, modus maksudnya. Seperti itu. Bisa sampai sini? Gitu ya. Nah, ini untuk latihannya. Kalian kerjakan mencari median dan modus untuk data. Yang nomor 1 data tunggal, lalu yang kedua datanya data berbobot. Tetap yang dicari itu
mean, median, dan modus. Karena kita materinya tentang ukuran pemusatan data. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami, gitu ya. Nah, jangan lupa dikerjakan di latihan, gitu ya. Jangan sampai salah. Kerjakan di latihan, dikumpulkan secepatnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.